Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Saya melihat sukacita yang luar biasa dari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tahu pagi hari ini kita sama-sama mau memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Karena Dia Allah satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Yes. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Allah adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Yes, Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran
pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang memelihara janji, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari satukan hati dan pikiran kita untuk menyerahkan jalannya ibadah di pagi hari ini. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Sepekan kami sudah lalui aktivitas, pekerjaan, maupun juga kegiatan kami yang mana Engkau telah berkati semuanya. Terima kasih Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk menunjukkan syukur kami. Kami melakukan ibadah di pagi hari ini Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan. Dan kami menyerahkan tempat maupun juga peralatan yang akan menunjang jalannya ibadah ini. Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan. Dan kami pun juga menyerahkan semua pelayan yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi Tuhan. Pakai dia Tuhan, supaya apa yang dilakukan menjadi berkat bagi orang banyak Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami pun juga menyerahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan, urapi dia Tuhan, supaya apa yang ditaburkan itu menjadi benih-benih buat kami semua Tuhan. Dan akan tumbuh di tempat yang subur Tuhan. Supaya kami sebagai pelaku-pelaku dan menjadikan berkat di dalamnya. Terima kasih Yesus. Dan kami pun juga menyerahkan semua jemaat yang sudah hadir ini. Berkati Tuhan. Lindungi, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami pun juga menyerahkan mungkin jemaat yang masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau tolong Tuhan. Tibakan di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Yesus. Akhirnya kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Engkau yang pimpin Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita memberikan sorak-sorai kemuliaan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita mari nyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan. Karena dialah Allah yang hebat. Amin.
bersorak Tuhan akan nama-Mu Bapa. Kau Allah yang suci Tuhan. Kau Bapa yang kekal Bapa. Kau yang terus disanjung Tuhan selama-lamanya Bapa. Yes Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sama-sama
dipuji dan dimuliakan Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, bahkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Itulah sebabnya kami datang kepadamu Tuhan, mempersembahkan hidup kami, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Sebab kasih setiamu, kasih Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang adalah air, seperti air yang menyejukkan jiwa kami. Ya Allah, Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau untuk menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga di tengah-tengah kelelahan, di tengah-tengah kesuntukan, di tengah-tengah problem persoalan hidup kami, Tuhan selalu kami muliakan. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membaca kitab Yesaya pasal 42. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-42. Satu ayat saja, ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Kitab Yesaya pasal 42, kemudian ayat yang ke-10, firman Tuhan untuk kita semua berkata demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Sekali lagi saya baca, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Saudara-saudara, ayat ini sebenarnya merupakan satu nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya, nubuatan berkaitan dengan kedatangan Sang Mesias, nubuatan berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus itu sendiri. Yesaya mau mengatakan kepada orang-orang Israel bahwa apapun keadaanmu, apapun situasi yang engkau alami, percayalah bahwa ada Sang Penyelamat, ada Tuhan yang pasti menolong kehidupanmu. Nah, sebenarnya ini status yang harus selalu melekat di dalam diri orang percaya. Inilah status yang harus melekat di dalam hidup kita. Sebenarnya apapun yang terjadi, orang-orang percaya itu seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya, tidak perlu gentar, karena kita punya Allah yang imanen, Tuhan yang dekat bersama dengan kita. Saat engkau mencucurkan air mata, Tuhan berkata, itu tetesan air matamu itu bahasa doa. Tetesan air matamu itu adalah bahasa kedekatanmu dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, untuk beberapa tahun kemudian nubuatan ini digenapi dan lahirlah seorang Mesias yang membebaskan bukan saja orang Israel, tetapi seluruh umat manusia ini. Maka yang kedua, Yesaya itu menyerukan kepada semua orang percaya, orang-orang pilihan Allah, supaya apa? Menyanyi. Ayat 10, nyanyikanlah. Dan ketika Yesaya mengatakan ini itu bukan dengan kalimat yang rata, datar, enggak, tetapi dengan seruan. Nyanyikanlah, artinya apa? Gereja harus bernyanyi. Lalu siapa yang harus bernyanyi? Dalam konteks kita gereja. Tapi kalau dalam ayat ini dicatat beberapa poin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Ujung bumi yang dimaksud itu sebenarnya daerah-daerah di sekitar Yerusalem. Jadi orang-orang yang jauh dari kota Yerusalem, supaya mereka menyanyi. Itu Yesaya mau mengatakan, pujian, merespon keselamatan dari Allah itu berlaku untuk semuanya. Termasuk orang-orang yang di luar jauh dari kota Yerusalem, di luar jauh dari keramaian. Mereka harus memuji Tuhan. Belum lagi ada baiklah laut bergemuruh serta segala isinya.
Ini sebenarnya mengacu kepada orang-orang yang bekerja di laut, saudara-saudara. Mereka tuh menghisap hasil lautan dan mereka tuh jarang menemui daratan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Yesaya tahu orang-orang seperti mereka pun harus memuji Tuhan. Jadi artinya apa? Orang yang bekerja keras, orang yang hanya menikmati lautan dan jarang menikmati daratan, mereka harus memuji Tuhan. Lalu siapa? Orang-orang yang ada di gunung batu, itu kalau kita baca seterusnya. Itu siapa mereka orang-orang yang di gunung batu? Adalah orang-orang mereka yang tinggal di perbukitan. Perbukitan yang tidak ada tanaman, tidak ada menghasilkan, adanya hanya batu-batu. Waktu saya dalam perjalanan ke Sinai itu saudara-saudara, tidak ada tanaman, setiap orang harus bawa air sendiri, tidak ada tempat untuk berteduh. Maka kalau ada rombongan dari Indonesia ke Israel itu, selalu ke Gunung Sinai-nya tuh pagi. Kalau pagi mesti naik unta. Karena orang tidak bisa melihat jalan, setapak salah meleset, kita jatuh ke bawah, saudara-saudara, artinya ke jurang. Nah, waktu saya ke Israel itu pemimpinnya ke sana itu lucu. Kita dalam nama Yesus, kita kuat semua, orang Sintang katanya. Kita jalan kaki. Nah, waktu itu jalan kaki itu naik unta. Saya ikut jalan kaki. Separuh perjalanan, jantung saya itu mau copot, saudara-saudara. Saya bilang begini, silakan. Itu sudah separuh perjalanan. Silahkan naik jalan kaki. Saya mau naik unta. Ternyata mereka pada ketakutan dengan pemimpinnya itu semua. Akhirnya semua pada ikut unta, naik unta. Kemudian termasuk pemimpinnya itu naik unta. Saudara-saudara, artinya ketika kami menikmati perjalanan naik unta itu, kanan, kiri, depan, belakang, tidak ada rumah, yang ada adalah perbatuan. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang di Gunung Batu? Mereka yang menikmati kehidupan dalam kekeringan. Pun kata Yesaya, engkau harus memuji Tuhan, bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Pulau-pulau itu siapa? Pulau-pulau itu adalah daerah-daerah yang paling jauh pula dari Yerusalem. Saudara-saudara, itu artinya apa? Artinya gereja harus bernyanyi. Setiap orang harus bernyanyi. Seluruh ciptaannya harus bernyanyi, saudara-saudara. Maka gereja terus bernyanyi. Di gereja menyanyi. Dalam kedukaan sekalipun, gereja itu bernyanyi. Tidak ada orang memimpin upacara kedukaan langsung doa. Tidak ada, saudara-saudara. Mesti ada nyanyian. Walaupun nyanyiannya teduh, nyanyiannya membuat keluarga yang ditinggalkan itu menangis. Tapi gereja harus menyanyi. Di rumah menyanyi, di gereja menyanyi, di tempat kerja bernyanyi. Dimanapun kita berada bernyanyi. Karena semua alam bernyanyi, merespon kebesaran kasih setia yang daripada Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, nyanyian macam apa? Maka tema kita hari ini, nyanyikanlah nyanyian yang baru. Apa itu nyanyian yang baru? Apa itu pujian yang baru? Apa itu pengagungan yang baru kepada Tuhan? Saudara-saudara, ini memang dimaknai beberapa hal. Ada orang yang tidak setuju, artinya ini bukan nyanyian yang baru diciptakan, yang baru dibuat lirik-liriknya. Kalau bagi saya mah, nyanyian baru itu masuk salah satu kategorinya itu. Jadi kalau saudara diberi kemampuan Tuhan, mencipta lagu yang baru, terus ciptakan, nyanyikan lagu-lagu yang baru. Hanya persoalannya ketika nyanyi lagu yang baru gitu ya, jarang yang bernyanyi. Yang bernyanyi, worship leader, singers, itu aja. Terus beberapa orang yang bisa. Yang dimaksud, nyanyikanlah dengan nyanyian baru bagi Tuhan. Salah satunya itu. Tetapi yang paling mendalam itu bukan itu. Menyanyikan nyanyian yang baru dengan hati yang baru. Artinya Yesaya mau menyerukan kepada seluruh orang pilihan Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru, bernyanyilah bagi Tuhan dengan hati yang baru. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ke kita semua,
bahwa hati ini up and down, naik turun. Kadang hatinya senang, kadang hatinya susah, kadang hatinya kecewa, kadang hatinya dalam kepahitan, kadang hatinya dalam dendam, kadang hatinya iri. Itulah manusia. Tetapi firman Tuhan mengatakan, apapun hatimu, setiap kali engkau memuji Tuhan, engkau harus menyanyi dengan nyanyian yang baru. Nyanyian yang baru, pujian yang baru, pengagungan yang baru, bersorak-sorai kepada Tuhan dengan hati yang baru. Saudara-saudara, kalau kita menyanyi dengan hati yang baru, dengan hati yang diperbarui oleh Tuhan, maka kita yang kedua menyanyikan dengan sikap yang baru. Saya prihatin, ada orang-orang Kristen yang cara nyanyinya tuh sembrono, serampangan, tidak serius. Nyanyi itu asma. Saya kalau ingat asma itu pernah kuliah dan tidak bermutu pertanyaan saya, dosennya tuh bilang kayak gini, Titus kalau tanya jangan asma gitu. Wah, asma, saya tidak punya penyakit asma, Pak. Saya tidak ada penyakit asma. Ternyata dosennya itu orang Jawa Tengah. Orang Tionghoa tapi orang Jawa Tengah. Yang dimaksud asma itu ternyata bukan penyakit. Asma itu asal tanya, asal mangap, asal jeplak. Saudara-saudara, oh dari pertanyaan saya tidak benar. Tetapi saya mau kembali ke di sini. Nyanyi kepada Tuhan itu, nyanyi dengan hati yang baru, nyanyi dengan sikap yang baru. Apa jaminan kalau orang ke gereja kayak gini semua baik-baik? Bukan jaminan. Ada yang mau ke gereja berantem dulu, ibunya dengan bapaknya, ya enggak? Ada yang mau ke gereja berantem dulu dengan anaknya, ibu dengan anaknya. Soal apa coba? Soal apa? Kesiapan. Ayo, saya sudah siap ke gereja. Yang lain, sebentar. Apalagi kalau sudah bicara wanita, sudah mandinya setengah jam, gosok giginya setengah jam, coba iya enggak? Nanti ada di depan kaca itu berapa lagi? Setengah jam lagi, 1,5 jam. Belum yang lain-lain, kalau lupa semir dulu, dikeringin dulu, enggak jadi ke gereja ya enggak? Itu membuat kita berkelahi, membuat kita tidak tenteram, dan akhirnya kita datang ke gereja dengan hati yang tidak harmonis. Tetapi dalam keadaan seperti itu, biarlah sikap kita baru. Maka orang Kristen itu ada istilah, kalau marah jangan terlalu lama. Begitu ke gereja, semua selesai. Pulang ke gereja, dimulai lagi. Waktunya selesai. Jangan memulai lagi dengan pertengkaran-pertengkaran yang tidak berarti. Saudara-saudara, keluarga tuh begitu. Keluarga 2 orang aja berantem kok, ya enggak? Apalagi lebih dari 2 orang. Apalagi yang anaknya 5, apalagi yang anaknya 10, apalagi orang yang anaknya 17. Sampai lupa nama anaknya. Kalau manggil anaknya, si anu. Bagaimana tidak berantem, saudara-saudara? Tapi dalam keadaan seperti itu, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyi dengan hati yang baru, menyanyi dengan sikap yang baru. Pak Titus, bagaimana hati saya menjadi baru? Maka kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 di sana dibaca bagaimana Roh Kudus Allah Tuhan kita memperbarui hati kita, memperbarui sikap kita, memperbarui pikiran kita, memperbarui batin kita. Maka setiap kali kita menyanyi kepada Tuhan, untuk Tuhan, sebuah nyanyian yang baru. Karena dari hati yang baru, dari sikap yang baru, dan Roh Kudus itulah yang memperbarui kita. Engkau tidak bisa memperbarui hatimu dengan kekuatanmu sendiri. Engkau hanya bisa datang kepada Tuhan. Beri Tuhan kepadaku hati yang baru. Hati yang baru bukan keinginanmu. Hati yang baru bukan kemauan kita. Hati yang baru adalah kemauan Tuhan. Kemauan Roh Kudus, maka janji Roh Kudus memperbarui pikiran, hati, batin kita. Itu dicatat di dalam kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Itu yang dimaksud dengan nyanyian baru. Lalu berikut saudara-saudara, menyanyi dengan nyanyian baru itu artinya menyanyi dengan pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Pengalaman itu harus selalu baru.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah engkau punya pengalaman yang baru? Setiap kali engkau beribadah kepada Tuhan, itu sebuah pengalaman yang baru. Ibadah itu jangan rutinitas. Sudah ibadah susah, pakai reservasi, pakai masker, pakai hand sanitizer, lalu masuk ke cuci tangan dan lain sebagainya, ibadahnya kosong. Buatlah setiap kali engkau beribadah kepada Tuhan, engkau datang di tempat ini, di tempat ibadah kita, ada sesuatu pengalaman yang baru kepada Tuhan. Jadi setiap kali engkau memuji, engkau bertemu dengan Tuhan, punya pengalaman yang baru. Saudara-saudara, orang Kristen itu seperti itu. Bukan hanya ingat yang kemarin, bahkan saat ini, hari ini, dan ke depan, aku pengen punya pengalaman yang baru. Apa? Pengalaman tentang kebesaran kasih setia Tuhan. Saya punya pengalaman yang baru. Kemarin itu ada orang sekeluarga diutus dari Jakarta. Dari Jakarta, mau apa coba? Mengapa ke sini? Saya bilang, mengapa ke sini? Wong ndak hari Minggu. Mengapa ndak ibadah? Pak Titus, saya datang dari Jakarta hanya untuk ngajak makan. Ngajak makan, makan apa? Bubur di sebelah daerah Koper itu. Bubur terus makan apa lagi itu? Makan nasi pandan wangi, nasi Sunda ada biasa, ikan asin. Sejak kecil aku makannya itu ikan asin. Tapi kemudian dia datang bersama dengan kami. Makan yang terakhir itu mie 1, 2, 3. Hanya itu saja. Setelah itu saya diantar lagi ke rumah, dia berangkat pulang. Saya hanya mengatakan, aku punya pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkarya, orang yang jauh didekatkan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan itu seperti itu. Saya senang sekali karena waktu saya di Rajawali, dia ketua PRBK, saya rohaniwan pendampingnya. Masih ingat cerita tentang masa lalu, tentang senang sekali. Hati saya bergembira, saya merasa lepas rindu dengan mereka. Dan ini pengalaman yang baru. Setiap orang percaya itu harus punya pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan dalam suka, dalam duka, dalam keadaan apapun. Di luar negeri itu pernah ada seorang sedang menimang anaknya yang baru berumur 3 minggu. 3 minggu itu seberapa, saudara-saudara? Dia timang anaknya, adiknya, kakak-kakaknya ada di rumah semua, di dalam rumah. Dan tidak jauh dari rumah itu ada satu lapangan yang luas. Saudara tahu, tiba-tiba ada angin puting beliung, ada badai di luar negeri, khususnya di Amerika tuh. Kalau badai itu mengerikan, saya waktu di Amerika itu tidak ada pohon, pokoknya datar padang gurun semua. Jadi kalau ada angin itu tidak ada, badai itu tidak ada yang menghalanginya. Maka tiba-tiba badai itu mengamuk dengan ganasnya. Maka bapak ini mencoba untuk menimbang bayinya, menggenggam bayinya. Tapi karena badai yang besar, maka bayinya lepas dari tangannya. Saudara-saudara, beberapa saat ketika rumahnya sudah ludes, luluh lantak, runtuh, anak-anaknya sudah tidak ada, dia juga terkapar di tempat itu. Maka dia mencoba untuk berjalan beberapa langkah dari rumah. Dia dekat lapangan, dan di lapangan itu ditemukan anaknya masih hidup yang 3 bulan. Anak-anaknya yang lain juga pingsan, tapi akhirnya hidup. Saudara-saudara, tapi hidup tanpa rumah, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Maka itu berita masuk dalam satu berita, kemudian Bapak diwawancarai. Apakah Bapak sedih ketika rumahmu hilang, ketika anak-anakmu pingsan? Enggak, aku enggak sedih. Ketika dia dalam badai, dia menyanyi bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya beritahu, kalau uangmu banyak, rumahmu besar, kehidupanmu dalam kelimpahan, nyanyi itu bukan hal yang susah. Tapi kalau engkau dalam kesulitan, engkau dalam tekanan, lalu engkau bernyanyi bagi Tuhan, dengan nyanyian yang baru, dengan pengalaman yang baru kepada Tuhan, itu justru nyanyian yang tertinggi. Lahir dari nyanyian kesulitan, nyanyi di tengah-tengah kesulitan, nyanyi di tengah-tengah pergumulan, nyanyi di tengah-tengah kesakitan, nyanyi di tengah-tengah penderitaan. Dan itu yang diserukan oleh Yesaya.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Seruan itu bukan hanya kepada orang Israel, tapi juga kepada kita semua. Maka bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian yang baru. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nyanyi yang baru, dengan sikap yang baru, dengan hati yang baru, dengan pengalaman yang baru, dimanapun engkau berada. Maka saya yakin Allah memelihara kasih setianya tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Dimanapun engkau berada, mau di luar kota, di luar pulau, di luar Indonesia, Tuhan menolong kita. Engkau yang bekerja keras, engkau yang belum punya pekerjaan, engkau yang sudah kuliah, engkau yang belum kuliah, engkau yang mengalami kesulitan ekonomi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyi dengan hati yang baru, memuji dengan sikap yang baru, mengagungkan Tuhan dengan pengalaman yang baru. Maka dapatkan pengalaman yang baru setiap hari bersama dengan Tuhan. Bernyanyilah bagi Dia untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara, siapkanlah hatimu. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan berkaitan dengan perjamuan kudus. Sementara musik mempersiapkan karya terbesar, sebuah pujian bagi Tuhan. Itulah puncak kasih setia Allah dalam hidup kita. Berkaitan dengan perjamuan kudus, maka saudara harus tahu bahwa perjamuan kudus itu adalah perintahnya Tuhan. Allah sendiri yang memerintahkan, lakukanlah ini. Setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang mengingat kasih penderitaanku bagi umat manusia. Yang kedua, perjamuan suci, perjamuan kudus itu adalah lambang bahwa dosa kita sudah diampuni. Berbahagialah engkau, karena kita manusia berdosa, sudah diampuni oleh Tuhan. Dan yang ketiga, perjamuan kudus itu melambangkan, membuktikan bahwa engkau sudah didamaikan dengan Tuhan. Maka dalam setiap doamu, engkau menyebut Bapa, karena Dia Bapa kita, Dia orang tua kita, Dia kekasih kita, dan kita adalah anak-anaknya. Mari kita berdoa. Siapkanlah dirimu supaya engkau dilayakkan oleh Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Para pelayan perjamuan kudus, saya undang untuk maju ke depan. Kita akan berdiri melingkari meja perjamuan dan kita akan berlutut di hadapan Allah. Sementara seluruh jemaat berdoalah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa ada kuasa, ada mujizat, ada keajaiban, ada pengalaman yang baru dalam sakramen perjamuan kudus. Berdoalah seluruh jemaat, sementara para pelayan perjamuan kudus berlutut di hadapan Tuhan. Bapakku yang mengasihi kami, seluruh pelayanmu tersungkur di hadapan Tuhan. Kuduskanlah kami. Sungguh kami orang yang tidak layak, tetapi karena perkenanan darah Kristus, Engkau melayakkan kami saat sakramen perjamuan kudus diikuti seluruh jemaat-Mu. Siapapun kami mengalami pengalaman baru dengan Tuhan, siapapun kami sanggup menyanyi nyanyian yang baru bagi Tuhan, dengan hati yang baru, dengan sikap yang baru, dengan pengalaman yang baru.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tangan saya ada roti yang dibuat oleh tangan manusia, tapi roti ini adalah darah Kristus, tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan karena pemberontakan kita. Cawan yang berisi anggur adalah darah Kristus yang telah menyucikan dosamu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, tapi Tuhan sanggup menguduskannya. Berbahagialah dan terimalah anugerah Tuhan. Inilah tubuh dan darahku. Inilah tubuh Tuhan yang diserahkan untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Inilah tubuhku, terimalah. Inilah darahku, terimalah. Inilah tubuh dan darah Kristus yang menghapuskan dosa kita. Sementara saudara-saudara menerima roti dan anggur, saat engkau membuka cawan, tolong dibuka secara hati-hati. Cukup dengan lubang kecil dan semua masker dilepas untuk kita menerima sakramen perjamuan kudus. Kasih-Nya abadi dalam hidupmu. Saat engkau mengambil roti dan anggur, engkau sedang menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di sewaktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar. Siapa yang akan ikut sakramen perjamuan kudus dan belum terima roti dan anggur, pelayan akan melayani saudara. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, hari terbesar. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita akan bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Dilepas masker secara perlahan, dibuka anggur juga secara perlahan.
Kemudian kita datang kepada Tuhan, mengingat kasih dan pengorbanannya yang tiada taranya. Ada karya yang besar dalam hidup kita. Siapapun yang datang kepada Tuhan dengan rendah hati, maka hari ini engkau menerima mujizat, menerima keajaiban daripada Tuhan. Maka mari kita akan berdoa sekali lagi, supaya kita dilayakkan oleh Tuhan. Ada mujizat terjadi, ada pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu adalah kasih yang luar biasa, kasih yang tak terbatas, kasih yang selalu memaafkan, melupakan, kasih yang selalu menerima kami apa adanya. Kami siap untuk menerima sakramen perjamuan kudus dengan penucapan syukur. Angkatlah roti di tangan kanan saudara, tinggi di atas kepalamu. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan, Yesus Allah, sungguh tiada taranya pengorbananmu. Ya rahmat. Angkatlah cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, tinggi di atas kepalamu. Pandanglah Tuhan, lihatlah salibnya, salib yang membebaskan, salib yang melepaskan, salib yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Sesungguhnya dosamu sudah diampuni, dan jangan engkau berbuat dosa lagi. Angkatlah cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, tinggi di atas kepalanya. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita meminum darah Kristus. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Kristus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan yang terjadi secara terus-menerus di dalam hidupmu. Karya terbesar, angkatlah tangan kananmu tinggi di hadapan Allah. Katakan karyamu besar. Karya terbesar. Menyanyilah dengan hati, menyanyilah dengan sikap yang baru, dengan pengalaman yang baru. Kau pasti mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Hari ini kasih-Nya luar biasa. Oh, Yesus Engkau kukah. Tidak ada karya di dalam dunia ini yang besar selain karyanya Tuhan. Karya Allah yang besar sanggup memulihkan engkau, sanggup menolong engkau. Karya Tuhan sanggup memulihkan engkau, sanggup menyembuhkan engkau, sanggup menghibur engkau, sanggup mengubahkan engkau sekarang dan selama-lamanya. Yesus, Yesus Engkau kukah, Yesus Engkau kukagumi, Yesus Engkau kukah, Yesus Engkau kukagumi, Yesus Engkau kukagumi.
mengagumi Engkau Tuhan. Ajaiblah Tuhan. Hosana, Hosana, glory bagi Tuhan. La 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 mata guru ya sikit. Hosana, Hosana. Haleluya. Haleluya. Sekarang turunkan tanganmu, letakkan di dadamu masing-masing, dan engkau berkata, sejak hari ini hatiku diperbarui Tuhan. Sejak hari ini aku sanggup menaikkan nyanyian dengan nyanyian yang baru. Aku pasti mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, setiap kami yang meletakkan tangan kanannya di dada, mereka adalah orang-orang yang berteriak kepada Tuhan. Dan kini kami berserah untuk hati kami dibentuk dan diperbarui oleh Tuhan, sehingga kami punya pengalaman yang baru. Kami memuji Tuhan dengan nyanyian yang baru, dengan hati yang baru, dengan sikap yang baru, dengan pengalaman yang baru, dengan semua yang baru yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan kami. Dan sesungguhnya siapapun yang ada di dalam Kristus, kami adalah ciptaan baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan naikkan pujian. Cawan perjamuan dikumpulkan oleh para petugas pelayan Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang pelayan kolekta untuk maju ke depan. Mari sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, kami akan memberikan dengan sukacita Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati persembahan kami, berkati juga pengelolanya, supaya seberapapun yang kami berikan Tuhan dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
saya serahkan kepada pewarta. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya kita diberkati pada pagi hari ini. Atas nama rohaniwan, penatua, diakon dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala dan seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Mari kita simak warta sepekan ini. Kebaktian umum 30 Agustus 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Mika Sulistiono. Pendamping Penatua Hadi Nur Cahyo, worship leader Saudari Jessica, singers Ibu Obrin, Saudari Jenis, Saudari Vika. Musik Saudari Catherine, Saudara Ivan, Bapak Golfried, dan Saudari Levi. Tamborin Saudari Rifka dan Saudari Denisa. Kolektan Ibu Susan, Ibu Ayin, Ibu Kotim. Penyambut jemaat Saudari Esther Desi dan Saudara Raymond. Doa syafaat Pendeta Joyce Eko. Pewarta Ibu Debbie, pelayan multimedia Saudara-saudari Michael, Repri, dan Feren. Pelayan sound system Bapak Widodo. Untuk pengumuman, jadwal ibadah kategorial mulai hari Selasa 25 Agustus 2020, ibadah kategorial akan dilakukan secara offline, bertempat di GIA Jemaat Parmindo sesuai dengan jadwal kegiatan ibadah masing-masing seksi. Mohon agar pengurus masing-masing seksi berkoordinasi untuk menyiapkan jalannya ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal penghitung kolektan dapat Bapak Ibu simak di warta, dan jadwal ibadah kategorial sudah berjalan untuk minggu ini. Bapak Ibu Saudara dapat melihat jadwal pelayan di warta. Selanjutnya kita sambut yang merayakan ulang tahun pada pekan ini, Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diakon, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Fania Agustina 23 Agustus, Saudara Terry Susanto 28 Agustus, Bapak Agus Saman 29 Agustus, dan yang merayakan Happy Wedding Anniversary pada pekan ini. Doa kami bersama, Tuhan Yesus yang mempunyai rencana yang indah atas umat-Nya terus memberkati, melindungi, dan memberi keberhasilan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, sebelum saya mendoakan untuk 3 saudara kekasih kita yang berulang tahun, saya perlu ingatkan sekali lagi, minggu depan artinya mulai Senin itu sudah ada ibadah kategorial, dan tolong saudara tetap hidup di normal yang baru, tatanan yang baru, bermasker ya, kemudian cuci tangan dengan sabun, kemudian hidup bersih, hindari kerumunan, physical distancing dimanapun engkau berada. Itu saja saya minta untuk yang berulang tahun berdiri di tempatmu masing-masing. Doa kami bersama, kiranya Tuhan memberikan panjang umur dan sehat, ini penting. Panjang umur, kalau tidak sehat sama-sama itu menyusahkan orang lain. Kemudian doa kami kiranya yang berulang tahun menjadi pribadi yang terus bernyanyi dengan nyanyian yang baru kepada Tuhan, dengan hatimu, dengan sikapmu, dengan pengalamanmu yang baru bersama Tuhan. Kita mendoakan mereka. Setelah saya berdoa, pemimpin doa syafaat ada di sebelah kiri saya untuk menyampaikan doa-doa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh sukacita, sebab dengan kekuatan Roh Kudus kami seluruh jemaat berkumpul di tempat ini. Kami bersukacita, dan di tengah-tengah sukacita kami ada 3 saudara-saudari kami yang berulang tahun. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia karena hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang selalu hidup dalam damai sebab mereka dikasih Tuhan. Karena itu kami bersyukur Engkau telah menolong mereka, memimpin, melindungi. Kini kami mendoakan untuk anak-anaknya, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk pekerjaan, kiranya Tuhan yang melakukan mujizat, Engkau yang sanggup mencukupkan kebutuhan mereka. Kami berdoa kiranya mereka menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang terus bernyanyi bagi Tuhan dalam segala macam keadaan. Di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, mulut mereka memuji bersorak-sorai dengan nyanyian yang baru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau buat mereka menjadi pribadi yang setia kepada
kepadamu, setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami menyerahkan 3 saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan, tolong tangan-Mu yang kuasa mengangkat kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan berdiri bersama-sama. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Engkau pada setiap kami, untuk pimpinan Engkau Tuhan dalam ibadah raya minggu hari ini. Biarlah Tuhan melalui puji-pujian penyembahan kami, nama Engkau saja yang dipermuliakan. Tuhan yang memberkati setiap para pelayan yang ambil bagian, apapun bidangnya Tuhan. Tuhan yang memakai mereka lebih lagi, dan Tuhan yang selalu memberkati dalam kehidupan mereka. Terlebih kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai Pendeta Titus untuk menjadi alat-Mu buat menjangkau semua jiwa-jiwa Tuhan untuk beroleh keselamatan yang daripada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit atau lemah tubuh. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka semua, dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami semua yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Engkau saja Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Kalasan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat, kami boleh terus diberkati Tuhan, dan lingkungan sekitar kami boleh mendapatkan dampak yang baik Tuhan dengan adanya keberadaan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk STT Abdiel, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan yang ada di sana Tuhan, di mana di sana tempat mencetak hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan kantor sinode Gereja Isa Al-Masih. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan apa saja yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Terlahir kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati Tuhan. Dari Bapak Presiden kami beserta dengan menteri-menterinya, biarlah Tuhan apa saja yang dikerjakan mereka boleh seturut dengan kehendak Engkau. Dan bangsa Indonesia ini Tuhan boleh dimenangkan hanya untuk kemuliaan Engkau saja Tuhan. Kami serahkan Tuhan, doa kami ini hanya ke dalam tangan Engkau. Haleluya, amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dalam segala keadaan. Dan sekarang tadakan kedua tangan, arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan. Dan pulanglah dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam seluruh aktivitasmu, dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kekuatan, memberikan engkau penghiburan, memberikan engkau kesembuhan, memberikan engkau berkat berlimpah-limpah, dan memberikan kepadamu damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua orang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, silakan bersatu teduh.